Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wijang Sulistomo. Setelah sekian abad nggak upload video dan nggak buat video, akhirnya ini disempet-sempetin untuk buat video. Sebenarnya nggak sibuk ya, cuman males saja lagian. Entah kenapa nggak mood mau buat video, mau buat konten-konten baru. Oke, di video kali ini kita akan bahas pair coupling racing ya teman-teman. Apakah perlu pair coupling racing untuk motor standar? Apakah sangat dibutuhkan pair coupling racing untuk motor standar? Simak terus video ini sampai habis biar kalian nggak gagal paham. Oke, sebelum lanjut ke kontennya, sebentar ini saya pasin dulu. Ini adalah Yamaha Vega busuk yang saya beli ya, ini dengan harga murah cuma 2 jutaan. Tapi ya belah mesin, ini kemarin belah mesin total, tapi videonya ndak saya up karena nggak sempet and males. Itulah pokoknya. Sekarang kita mau bahas pair coupling. Sebelum kita bahas, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Ini di depan saya udah ada satu set pair coupling racing mereknya SRD. Ini Jupiter Jet, Vega Air New, Evan Jet, kemudian Vega lama, Krypton itu sama ya. Oke, jadi ini motor, anggaplah motor ini standar ya teman-teman. Emang perlu ya pakai pair coupling racing ya? Apa sih bedanya pair coupling racing dengan pair coupling standar? Mari kita bandingkan. Ini saya ambil satu yang racing dan saya lepas satu ini yang standar. Ini yang burik standar ya. Ini yang ini standar dan yang ini racing. Bedanya di mana? Bahan ya mungkin bisa dikatakan sama. Tapi yang beda paling ketara pertama yaitu panjang daripada pair tersebut. Mungkin yang standar ini dulu pada saat baru dia panjangnya sama dengan ini, dengan yang racing. Tapi karena termakan usia, jadi dia mengkerut ya. Nah, lanjut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan terpanaskan oleh suhu mesin yang cukup tinggi ketika kita pakai dengan jarak jauh, maka akan terjadi pemuaian dan juga penyusutan yang sangat amat sering. Kok bisa memuai? Ya bisa. Benda padat, besi ataupun aluminium jika dipanaskan dia akan memuai dan ketika dingin dia akan kembali mengecil. Yang pertama kita ukur panjangnya dulu. Ya. Yang standar kita ukur ya. Ini ya, kalian bisa baca jangka sorong nggak? Kalau ini yang standar ini terukur di sini 300 mm. 330 mm atau 3 cm ya teman-teman. Tuh 3 cm yang standar. Dan kita ukur salah satu yang racing. Bedanya tidak banyak, paling cuma 2 atau 3 mm. Nah ini dia jangka sorongnya, rupanya orang gadek ini. Kok disik raket tok melas kowe maksud. Tak bisik dulu. Oke, ini dia yang racing sudah saya bersihkan barusan jangka sorongnya ya. Nah, yang racing di sini terbaca 33. Dia beda panjang 3 mm. Lalu, tingkat kekerasan daripada pair standar dan juga pair racing itu berbeda ya, teman-teman. Tentu lebih keras yang pair racing. Kalau ini, walau tangan si wae main. Beliut tuh. Tangan loro. Nah, kita kenali dulu
fungsi daripada pair coupling ya. Pair coupling memiliki kekuatan sama rata, harus memiliki kekuatan sama rata empatnya, karena ini ada 4 ya. Ada juga yang 5 itu seperti di motor posing 5 ya. Satria FK 5 apa 6 ya? 6, ada yang 5, ada yang 6. Kemudian ada juga yang pakai diafragma seperti standarnya Pega ZR dan Absolute Jupi Z1 itu pakai diafragma. Dia tidak pakai pair seperti ini. Oke, jadi ketika semuanya memiliki kekuatan yang sama rata, maka penekanan pada kampas kopling akan terjadi rata. Maksudnya rata itu sama kuatnya di bagian sini itu sama-sama kuat. Ya, sesuai dengan kekuatan daripada pair coupling. Nah, pair coupling dia bertugas untuk menekan kampas kopling dengan plat kopling supaya tidak selip. Ya. Dengan catatan hal tersebut bisa terjadi apabila kampas koplingnya masih bagus, plat koplingnya masih bagus, maka komponen utama yang menjadi penentu selip atau tidaknya sebuah mekanisme kopling yaitu pair. Kalau pairnya dia standar untuk motor bore up atau motor spek katakanlah 130 cc itu tidak mampu. Ini pair ini tidak mampu kalau dipasang pada spek 130 cc. Tidak mampunya gimana Bang? Tenaga dari krek as dari mesin depan sudah sangat kuat, tapi tidak mampu tersalurkan secara maksimal ke gear depan atau ke roda karena terjadi selip, karena pairnya kurang keras. Jadi pair ini benar-benar menekan rumah yang di luar ini untuk menekan kampas dan juga plat dan menyalurkannya ke roda belakang atau ke as gear depan lalu ke roda belakang melalui rantai. Begitu ya teman-teman. Jadi apabila ini empuk atau lembek, maka untuk motor yang memiliki kapasitas tenaga besar atau istilahnya spek banter, itu dia pasti akan selip jika dipasangi dengan pair coupling yang lembut atau lemah. Nah, kalau pakai pair racing tentu dia akan mampu untuk menahan daripada tekanan pada, dia akan mampu menahan gaya putar dan meneruskannya ke roda belakang. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, semakin keras pair coupling maka semakin bagus untuk koplingnya sendiri. Ya, semakin bagus untuk koplingnya, namun tidak bagus untuk tangan kita apabila kita pakai kopling manual yang di kiri. Tapi kalau ini kan nggak pakai kopling manual ya, ini masih pakai kopling otomatis atau kopling yang ada di gigi. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah perlu motor standar menggunakan pair coupling racing? Jawabannya tergantung. Kamu tipe orang yang seperti apa? Kalau kamu naik motor cuma ya yang penting jalan, yang penting nyampe gitu ya, enggak perlu pair coupling racing, ini enggak penting, enggak usah beli gitu kan. Kemudian kalau kamu orangnya itu pengen yang coba-coba mungkin ganti pairnya jadi kenceng, mungkin jadi pairnya jadi bla 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 bla, ya silakan dibeli, silakan dipakai, tapi efeknya nanti pada gigi persneleng dia akan lebih keras kalau pakai kopling otomatis seperti ini, dan pakai kopling manual tangan pun dia akan terasa lebih berat. Begitu ya teman-teman. Jadi tergantung sama kalian. Kalau kalian butuh akselerasi
yang instan, nggak pakai selip-selip, kalian perlu pakai per kopling racing. Terserah mereknya mau apa aja, bebas. Yang penting racing. Usahakan kalau untuk motor harian pakai yang medium aja, jangan pakai yang kompetisi. Kalau yang kompetisi itu wala atosnya karu-karuan. Nangis engko montore. Kowe le gigi karo le ngumpling ora kuat. Engko selinge ndang pedhot lah, sing tetek bengek eneng wae mesti. Nah, per kopling racing itu tidak serta-merta asal-asalan langsung dipasang. Toko-toko dipasang jebret dikencengi deng. Ora kena, Bro. Per kopling racing masangnya harus pakai ilmu, ya. Nah, kita umpamakan ini. Ini per standar, panjangnya beda 3 mili. Kalau kita tempelkan ke sini, ya. Kita lihat dari samping sini ya. Ini kan kelihatan nih. Ini kan masih ada rongganya. Lah ini kalau ketekan ke dalam jadinya rata seperti ini. Kira-kira masih bisa main enggak dia? Kalau dia rata seperti ini. Kalau pakai per racing loh ya. Kalau pakai per standar pasti bisa karena ini udah setelan pabrik kan gitu. Nah, untuk menyiasatinya, nah saya akan buatkan satu video lagi di setelah video ini ya, cara memasang per racing yang benar sesuai dengan kemampuan dan atau kapasitas mesin kita. Kalau kebutuhannya cuma untuk harian, nggak buat balap-balapan, asal tenaganya motornya cukup, itu udah pasti bagus dan enak sekali. Oke, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, subscribe channel YouTube Otomotif Syariah, subscribe juga channel YouTube Wijang Sulistomo, bagikan video ini ke seluruh sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami, khususnya di Instagram di @wijangsulistomo. Saya Wijang Sulistomo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.